berteriak soal kebebasan dan kesempatan, sekarang sudah ada gitu. Lalu kenapa teriakan kita masih sama seperti Kartini gitu, menuntut kesetaraan dan lain-lainnya? Sekarang permasalahan lebih kepada perempuan itu sendiri kok gitu. Halo teman-teman, kali ini kita ketemu lagi, dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang perempuan, lebih tepatnya mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Jadi nanti kita akan membahas atau mengulik sedikit permasalahan tentang perempuan gitu, karena ya perempuan begitu kompleks gitu. Ada banyak hal yang harus terus kita pelajari tentang perempuan, bukan untuk siapa-siapa sebenarnya, untuk diri kita sendiri gitu. Pernah nggak kalian nemuin peristiwa yang kayak gini kira-kira? Karena gue ngalamin, dan mungkin teman-teman juga ngalamin. Jadi dulu ketika masih SMK atau masih SMA tuh gue pernah ngalamin seperti ini. Ketika terjadi pemilihan ketua kelas, terus ada tuh yang nyeletuk gini, kalau masih ada cowok mah udah cowok aja yang jadi ketua gitu, cowok aja yang jadi pemimpin, jangan perempuan gitu. Atau ketika misalnya kuliah, yang Kosma itu perempuan, yang Kosma itu laki-laki aja, karena kalau yang Kosma perempuan tuh bahaya, dosennya banyak laki-laki dan lain-lainnya, udah lebih baik laki-laki aja gitu. Atau dalam rumah tangga misalnya, perempuan harus menuruti semua kata-kata suami, karena kalau enggak, kalau dia sampai nggak sesuai dengan apa yang mau disuami, dia berdosa, nanti masuk neraka dan lain-lainnya. Pernah gak teman-teman nemuin peristiwa kayak gitu? Karena gue menemukannya gitu. Dan kebanyakan orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri. Dan celakanya kebanyakan dari kita bersuara sama, yaitu iya, ya monggo silakan laki-laki yang jadi pemimpin, karena saya perempuan maka saya tidak boleh menjadi pemimpin, atau karena kamu laki-laki maka silakan kamu menjadi pemimpin dan perempuan jangan gitu. Jadi apakah memang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin? Dan apakah kalau ada laki-laki maka kenapa harus perempuan? Apakah hal itu benar gitu? Saya sangat tidak setuju gitu. Karena perempuan dan laki-laki adalah sama manusia gitu. Tapi ajaran di Islam itu nggak ngebolehin perempuan jadi pemimpin loh, dan bla 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 bla. Ajaran Islam yang di bagian mana gitu? Karena yang saya ketahui atau yang gue ketahui, ajaran Islam itu sangat begitu menjunjung keadilan, persamaan gitu, dan kesetaraan gitu. Kita bisa lihat dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk dalam menjalankan agama Islam itu sendiri, yaitu di surat Al-Hujurat misalnya ayat 13, kemudian An-Nahl ayat 97, At-Taubah ayat 71, Al-Ahzab ayat 35, dan masih banyak lainnya gitu. Teman-teman juga bisa merujuk beberapa buku yang bisa menjadi referensi dalam bingkai permasalahan ini gitu. Misalnya kayak Kiai Hussein Muhammad itu, Fikih Perempuan dan Islam Agama Ramah Perempuan, atau Qiraah Mubadalah karya Fakihuddin Abdul Qadir, atau bukunya Ibu Etin Anwar yang judulnya Jati Diri Perempuan gitu. Nah, dalam buku-buku itu dijelaskan sangat gamblang mengenai perempuan dalam perspektif agama. Jadi kalau ada orang-orang yang masih ngelarang-larang perempuan dengan dasar atau dalih agama, coba baca buku ini dulu yuk gitu, baru nanti kita berdebat soal perempuan gak boleh jadi pemimpin gitu, baru gitu. Karena ada begitu banyak tafsir yang memang notabene ditafsir oleh laki-laki, dan semua yang ditafsirkan itu pasti bias gitu. Nah, kalau itu tadi secara dalil, secara realitasnya banyak perempuan yang kemudian menjadi pemimpin dan hasilnya sama saja seperti laki-laki gitu. Tidak laju perempuan menjadi pemimpin kemudian hasilnya zong gitu. No, itu enggak gitu. Misalnya, ini yang menarik, ada tokoh yang keren banget, Ratu Elizabeth I, atau yang dikenal dengan The Virgin Queen, karena dia nggak menikah. Dia berhasil membawa Inggris menjadi stabil setelah sekian lama terjadi konflik internal, banyak hal-hal yang pokoknya kacau. Dipegang dia menjadi stabil kurang lebih 4 tahun gitu. Kepemimpinannya luar biasa. Kalian bisa nonton filmnya
judulnya Elizabeth, itu bagus. Atau itu terlalu ke barat-baratan, yang Islamnya mana? Khadijah istri Rasulullah SAW yang pertama itu juga pemimpin dalam perusahaannya, karena beliau adalah seorang pembisnis perempuan yang luar biasa kaya pada saat itu. Jadi dia berhasil menjadi pemimpin di perusahaannya. Oh, keren. Kemudian kalau yang kekini-kinian, Jacinda Ardern, dia Perdana Menteri Selandia Baru yang berhasil menangani kasus terorisme di sana. Saya yakin ini membutuhkan suatu pemikiran yang sangat logis, yang sangat smart, dan ini mematahkan argumentasi bahwa perempuan nggak bisa jadi pemimpin dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian banyak juga perempuan yang menjadi pemimpin dalam keluarga, misalnya single parent gitu, dan keluarganya tetap aman-aman aja gitu. Maksudnya ketika dalam rumah tangga misalnya laki-laki tuh pemimpin, perempuan tuh di bawah laki-laki dan lain-lain, saya sangat tidak setuju dengan argumentasi itu gitu, karena bukan soal siapa yang jadi pemimpin dan lainnya, apalagi dalam rumah tangga itu sebuah hubungan yang membutuhkan asas kerjasama, bukan asas superioritas dan inferioritas gitu. No, itu bukan seperti itu konsepnya gitu. Kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa kalau misalnya dalam rumah tangga perempuan yang jadi pemimpin maka akan kacau, buktinya banyak yang single parent perempuan jadi pemimpin dalam rumah tangganya, it's okay, tetap oke aja gitu. Jadi konstruk realitas yang bias seperti itu yang sebenarnya juga harus kembali kita kaji gitu. Nah, secara dalil agama perempuan tuh bisa menjadi pemimpin gitu. Nah, dari segi pengalaman juga tadi sudah aku sebutkan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin gitu. Tapi kenapa peristiwa yang aku sebutkan di awal masih terjadi hingga sekarang? Yang di awal-awal banget, misalnya kayak pemilihan ketua kelas, pemilihan kosma, kemudian dalam rumah tangga ataupun dalam hal lainnya, kenapa masih ada bias bahwa kamu tidak boleh seperti ini karena kamu perempuan, kamu harus begini karena kamu perempuan gitu. Jadi ternyata permasalahannya ada pada diri perempuan itu sendiri gitu, yang dibentuk oleh hal-hal di sekitarnya. Saya tidak akan menyalahkan sekitar, misalnya berteriak-teriak bahwa ini adalah konspirasi laki-laki untuk membentuk perempuan menjadi lemah, atau ini adalah karena sistem atau budaya patriarki dan lain-lainnya. Tapi saya akan lebih menunjuk diri saya sendiri. Kalau memang sistem dan keadaan seperti itu, kenapa saya menyetujuinya, atau kenapa kemudian saya mengafirmasinya untuk oke, atau bahkan sampai saya melakukannya gitu. Hal yang paling mungkin untuk dirubah adalah berteriak lebih kencang terhadap diri kita sendiri gitu, bukan kepada orang lain, apalagi sistem gitu. Karena kalau bicara soal sistem atau budaya itu sudah ada sejak lama gitu. Justru kita sudah memiliki ruang yang sangat jauh lebih lebar gitu dari orang-orang yang dulu meneriakkan tentang kebebasan dalam sistem gitu. Misalnya seperti Kartini dulu berteriak soal kebebasan dan kesempatan, sekarang sudah ada gitu. Lalu kenapa teriakan kita masih sama seperti Kartini gitu, menuntut kesetaraan dan lain-lainnya? Sekarang permasalahan lebih kepada perempuan itu sendiri kok gitu. Bagaimana kemudian perempuan mau tetap belajar dan meninggalkan ingatan-ingatan masa lalunya yang kelam gitu. Maksudnya adalah ingatan perempuan di masa-masa itu gitu. Lalu bagaimana